Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, pasti Allah akan membinasakan kalian serta mendatangkan kaum yang lainnya yang berbuat dosa. Kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Dia mengampuni dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah jemaah. Apa hikmahnya hamba berbuat dosa? Kalau engkau tidak berbuat dosa, kau akan diganti dengan generasi yang lain. Sekali lagi, hadis ini bukan anjuran agar engkau berbuat dosa. Di sini ada anjuran agar engkau bertobat. Karena engkau sudah kodratnya akan tergelincir, akan jatuh, akan melakukan dosa. Itu kodratnya. Orang sudah menjaga diri, tapi jatuh lagi dia. Apa hikmah manusia berbuat dosa? Ada banyak hikmah. Di antara hikmahnya adalah agar engkau tidak ujub dengan perbuatan. Tidak sombong. Karena orang kalau tahu berbuat dosa, dia jadi malu. Tapi kalau dia nggak pernah berbuat dosa, mungkin dia bisa congkak. Maka dengan dosa-dosa yang dia lakukan ini, dia jadi tunduk, dia jadi malu sama Allah SWT. Kemudian nampak di situ penghambaan dia kepada Allah. Di antara nama Allah adalah Al-Ghafurur Rahim. Maka tatkala dia berbuat dosa, dia kembali kepada Allah Azza wa Jal. Menghambakan diri kepada Allah. Jadi nggak ada yang tidak berbuat dosa. Ahibati fillah, kita ini kadangkala berbuat dosa, masih ujub sama diri. Kita ini berbuat dosa. Masih saja ada yang ujub dengan amal solehnya. Saya alhamdulillah sudah umroh 27 kali. Haji 10 kali. Saya sebenarnya sudah siap kalau untuk mati. Apakah engkau yakin? Engkau menghitung amal solehmu, tapi engkau tidak pernah menghitung dosa. Jadi hamba tatkala berbuat dosa, segera kembali kepada Allah. Dia jadi sadar ya. Sampai ada ucapan dari salafus soleh, rubba dzambin. Ada banyak dosa yang mengantarkan pelakunya ke surga. Dosa, orang berbuat dosa, dengan dosa ini dia masuk surga. Wa rubba ta'atin adkhala sahibahan nar. Dan ada banyak ketaatan, berapa banyak ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Ini dosa ngantarin ke surga, ini ketaatan ngantarin ke neraka. Gimana kok bisa seperti itu? Orang yang berbuat dosa, kemudian dia menyesali perbuatan itu. Dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah. Kita udah baca tuh kisah perempuan yang berzina. Dia berzina, dia berbuat dosa, dosa besar sampai hamil. Lalu dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia menceritakan apa yang telah terjadi. Dia minta dibersihkan dari dosa-dosa dia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tunggu sampai anakmu lahir. 9 bulan ditunggu itu anak sampai lahir. Tatkala lahir, itu anak digendong sama ibunya, dibawa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangin ya, kalau orang sekarang kan habis lahiran masih istirahat, ini gak boleh kemana-mana. Ini perempuan ada beban yang dia bawa selama anak itu di perutnya. Tatkala anak itu lahir, yang ada dalam benak dia, hari ini aku akan dibersihkan dari kesalahanku. Dia bawa tuh anak. Dia hendak berikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku udah melahirkan ya Rasulullah. Sucikan aku. Kata Nabi SAW, engkau pulang. Kau susuin anak itu. Suruh nyusuin. Menyusuin 2 tahun. Anaknya dibawa lagi, dikasih pegangan roti. Supaya Nabi SAW tahu. Anaknya udah bisa makan roti. Udah gak perlu air susu dia. Tegakkan ke had buat aku. Sucikan aku dari dosa. Akhirnya dirajam nih perempuan. Bayangkan coba. Zina dia mengantarkan kepada rajam. Sebagian orang hanya melihat nih zina, rajam. Hukuman buat dia dirajam itu. Pantas dia mendapatkan. Ketika selesai dirajam, Nabi SAW mensolati perempuan ini. Perempuan yang hamil dari zina disolati sama Nabi SAW. Apa kata?
seorang sahabat, "Atusalli 'alaiha wa qad zanat?" Gimana kau mensolatin dia? Dia udah berzina. Dia udah berbuat dosa besar. Gimana kau mensolatin dia? Apa kata Nabi SAW? "Laqad tabat taubatan. Law qusimat ala 70 min ahli al-Madinati lawasi'at." Engkau tahu, perempuan ini sudah bertobat. Yang kalau pahala tobat dia dibagikan kepada 70 penduduk Medina. Tobatnya satu orang dibagi untuk 70 penduduk Medina cukup untuk mengampuni dosa mereka. Di sini ada dosa yang mengantarkan ke surga. Artinya ketika perempuan ini kalau tidak terjebak dalam zina, ya mungkin dia biasa-biasa aja gitu. Tapi tatkala dia terjebak dalam zina, kemudian dia kembali kepada Allah. Taubat dengan taubatan nasuha. Gara-gara dosa dia. Dan berapa banyak ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Karena dia ujub sama diri dia. Merasa orang yang paling baik. Meremehkan orang lain ya. Seakan-akan dia adalah hamba yang paling taat kepada Allah. Paling banyak amalannya ini dan itu. Padahal dia dalam kondisi banyak amal solehnya juga berbuat dosa. Maka Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Tatkala engkau berbuat dosa, jangan terus-terusan. Kembali ya kepada Allah. Kalau nanti berbuat dosa lagi, tetap kembali kepada Allah. Kalau 100 kali ngulangin dosa tersebut, kembali kepada Allah. Jangan mau ditipu sama iblis. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.